Video syur bukan rekayasa, ini kata pakar telematika. Raffi Ahmad ungkap perasaan Nagita Slavina. Guys, video syur 61 detik wajah mirip Nagita Slavina beredar luas di jagat maya, termasuk Twitter dan TikTok hingga membuat heboh warganet. Lantaran si pengunggah mencatut nama artis papan atas, netizen dibuat penasaran dan banyak yang memburu video syur tersebut untuk membuktikan kebenarannya. Dengan kondisi tersebut, Raffi Ahmad begitu marah, lantaran tak terima wajah istrinya disebut-sebut ada dalam video terlarang. "Nggak mungkin aku diam aja istriku diganggu-ganggu," kata Raffi Ahmad. Dia mengatakan jika sang istri telah membantah soal video tersebut, bukan dirinya. Raffi sebagai suami tahu betul jika sang istri tidak pernah macam-macam, apalagi sampai berbuat tak senonoh. Dengan kejadian tersebut Raffi tak bisa tinggal diam, dia memilih waspada jika ada oknum kembali berbuat tidak pantas. Tentang video syur mirip artis Nagita Slavina, dikatakan oleh pakar telematika, Roy Suryo kalau itu bukanlah rekayasa. Secara jelas, Roy Suryo membeberkan temuannya soal video syur tersebut bukanlah hasil suntingan. Roy Suryo dalam meneliti video tersebut mengatakan, jika direkayasa maka pada bagian wajah akan terlihat, dan durasi akan singkat. Karena kalau rekayasa itu misalnya reface, ada software namanya Face App, itu biasanya hanya merekayasa bagian wajah dan dengan durasi yang sangat terbatas, ungkap Roy Suryo. Video ini cukup panjang. Kemudian kalaupun mau direkayasa tentu bagian tubuh yang itu tidak dapat direkayasa, ucap Roy Suryo. Tentang video yang mirip artis kerap terjadi, akan tetapi hal itu harus benar-benar diselidiki agar tidak ada yang dirugikan. Saya jelas katakan ini bukan rekayasa. Jadi ini bukan video rekayasa. Ini video benar. Ya gitu. Benar memang ada orang seperti itu dengan tato di bagian tubuhnya seperti itu. Tapi apakah dia adalah Nagita Slavina? Nah, itu biarkan nanti kepolisian yang kemudian menyelidiknya ya. Jadi saya mendukung upaya dari sahabat saya, ya, Putra Romadoni, yang kemudian melaporkan. Untuk apa? Demi kebenaran dan demi nambah baik dari Nagita Slavina. Ya gitu. Jadi kalau memang nanti kemudian diuji forensik, ya perbandingkan dan kemudian nanti apakah ciri-ciri fisiknya itu benar atau tidak, ya nanti akan ketemu. Dan justru yang dikejar adalah siapa pengunggahnya atau siapa penyebarnya. Karena mengedarkan video semacam ini, maaf saya blur ya seperti undang-undang ITE, itu memang ada hukumnya di Indonesia. Bukan yang melakukan, ya, tapi pengedarnya yang mendistribusikan atau bahkan kemudian melakukan rekayasa terhadap video itu, tapi rekayasanya misalnya dengan mendubbing. Mendubbing itu sudah menyamarkan keasliannya. Jadi misalnya suara aslinya adalah sebagaimana, dan suara itu sebenarnya bisa dilidik juga dengan audio spectrum analyzer, ketahuan vokalnya milik siapa, dan kalau itu sengaja disamarkan, nah itu kan sudah ada upaya untuk menutupi kebenaran. Nah, jadi dengan hal semacam itu nanti akan ketahuan, ya gitu. Kenapa saya bilang bukan rekayasa? Ya gitu. Karena kalau rekayasa itu misalnya ada reface, ada software namanya Face App, itu biasanya hanya merekayasa bagian wajah dan dengan durasi yang sangat terbatas. Ya, video ini cukup panjang dan kemudian kalaupun mau direkayasa tentu bagian tubuh yang itu tidak bisa direkayasa. Dan yang kedua, mirip kayak gini tuh sering ya gitu terjadi. 2 tahun yang lalu juga kan ada video seorang selebgram dari Bali ya, inisialnya NZ waktu itu ya, kalau nggak salah namanya Not, itu yang dikatakan mirip-mirip juga dengan Nagita, yang mirip dengan gigi. Tapi kan bukan yang bersangkutan. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di